Ya, silakan. Pak Adri? Ya, saya Bu. Ya, ya silakan Pak Adri saja ya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kami kelompok 1 dari SMA Negeri 3 Sigi, instruktur dan Ibu Bapak Guru, salam dan bahagia. Ya, yang pertama pertanyaannya, buatlah analisis karakteristik suatu pendidikan satuan pendidikan dalam dua. Oh ya, sorry, langsung ke pertanyaan saja nih Pak. Mengobservasi potensi bentang alam yang dominan di sekitar sekolah. Jadi ini terkait dengan lingkungan yang ada di sekitar sekolah. Kalau lingkungan kami Pak, itu daerah lembah, di mana jadi Sigi itu daerah lembah, di mana memiliki area persawahan yang luas, perkebunan, kemudian ada juga aliran sungai. Jadi dengan kondisi bentangan alam sedemikian rupa, itu akan menghasilkan produk pertanian seperti padi, jagung, kelapa, dan peternakan. Misalnya sapi, ayam, kambing. Kemudian ada juga produk perikanan air tawar. Misalnya mujair, ikan nilam, ikan mas. Kemudian yang bagian B, karakteristik masyarakat di sekitar sekolah kami di Sigi. Yang pertama ini adalah masih ada yang namanya budaya kerja keras. Jadi masyarakatnya itu rata-rata pekerja keras, Pak. Kemudian yang kedua, masih ada budaya gotong royong atau sintuhu maroso. Jadi masih lengket di sana gotong royong itu. Kemudian yang ketiga, masih ada juga budaya toleransi antar umat beragama yang cukup tinggi di sana. Karena kita tahu bahwa Sigi itu beragam agama ada di sana, khususnya agama Islam dan Kristen. Dan toleransi antar umat beragama itu cukup tinggi. Kemudian ada juga yang keempat ini Pak, masih ada ritual pengobatan yang bersifat non-medis yang sudah dikenal sejak ratusan tahun yang lalu. Kalau istilah sekarang non-medis ini alternatif, pengobatan alternatif. Kemudian yang C Pak, kedengaran ini Pak? Kedengaran. Ya, kemudian yang ketiga, yang bagian C, tentang kekhasan tradisi yang cukup kuat di sekolah dan daerah. Nah, terkait dengan tradisi yang ada di seputar daerah atau sekolah kami, itu masih kuat juga terbawa, yaitu gotong royong. Jadi setiap satu pekerjaan itu dikerjakan dengan bergotong royong. Kalau di sekolah itu ada yang namanya kerja bakti atau Jumat bersih atau Sabtu bersih. Kemudian yang kedua itu musyawarah mufakat. Jadi segala sesuatu itu dibahas sama-sama atau secara musyawarah mufakat. Kemudian yang ketiga, tradisi yang masih ada itu Pak Balia. Ini sama dengan pengobatan tradisional di daerah Sigi. Kemudian yang keempat itu menghormati orang yang lebih tua. Nah, ini sudah menjadi tradisi di daerah sana, di daerah Sigi. Kemudian yang D, tetap profil guru, siswa, dan orang tua di sekolah. Jadi kalau di sini ada 3 stakeholders ini, guru, siswa, dan orang tua, itu memang latar belakang mereka ini beragam, baik dari heterogen atau beragam heterogen, baik itu suku, agama maupun
pendidikan. Nah, seperti itu, Pak. Kemudian yang poin E, kemitraan, kerjasama sekolah dengan pihak yang lain. Jadi selama ini tentunya pihak sekolah tidak bisa berdiri sendiri ketika dia ingin mewujudkan visi dan misi. Oleh karena itu pihak sekolah, dalam hal ini sekolah kami, bekerja sama dengan pihak-pihak yang memang terkait dalam mendukung pencapaian visi misi dan tujuan satuan pendidikan. Yang pertama itu ada dinas kesehatan. Dinas kesehatan ini biasanya masuk di bagian-bagian seperti PIKR, ya, PIKR, ya, salah satu organisasi yang ada di sekolah. Kemudian ada juga kepolisian, ini biasanya dalam rangka sosialisasi penggunaan apa itu? Lalu lintas. Narkotika, ya. Biasanya lalu lintas, pemberian informasi tentang lalu lintas dan narkoba. Biasanya begitu juga BNN, Pak. BNN, kemudian ada juga BLH atau Bantuan Lembaga Hukum, kemudian ada juga Foundation ACT, dan lembaga-lembaga pendidikan tinggi, misalnya UNTAD, kemudian ada beberapa lembaga pendidikan swasta yang turut bekerja sama dengan pihak sekolah kami. Semua itu tentunya ingin mewujudkan visi dan misi dan tujuan satuan pendidikan. Kemudian pertanyaan yang kedua, di sini silakan menurunkan hasil analisis karakteristik. Jadi di sini kami merumuskan visi, ini visinya unggul dalam prestasi, berkarakter, berwawasan, lingkungan yang berpijak pada iptek dan imtak. Jadi tidak terlepas dengan kompetensi, berkompetensi dan berkarakter. Kemudian misi, ya misi 1, melaksanakan proses pembelajaran dan bimbingan yang aktif, efektif, dan efisien. 2, meningkatkan bimbingan tes olimpiade, sains seperti fisika, biologi, kimia, matematika, ekonomi, astronomi, TIK, dan geografi. 3, meningkatkan bimbingan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kemudian yang keempat, meningkatkan pelatihan khususnya bagi siswa yang berminat pada olahraga dan seni tertentu. Kemudian yang keempat, meningkatkan supervisi dan evaluasi terhadap kinerja guru dan tata usaha. Dan yang keenam, mengaktifkan penanaman akhlak bagi segenap warga sekolah. Masih ada beberapa ke bawah tapi belum sempat diketik. 6 sudah, ya, baru 6 itu. Kemudian yang poin B, siapa sajakah yang perlu dilibatkan dalam penyusunan visi misi dan satuan pendidikan? Nah, dalam hal ini tentunya stakeholder sekolah, misalnya ada pengawas pembina, kepala sekolah, guru-guru, tata usaha, orang tua murid, perwakilan murid. Kemudian yang berikutnya, ketujuh, tokoh masyarakat atau agama, serta yang terakhir itu mitra kerja sekolah yang terkait dengan program kerja sekolah. Kemudian yang poin C, di situ apa saja strategi untuk melibatkan para pihak tersebut dalam menyusun visi misi dan tujuan satuan pendidikan. Yang pertama, tentunya kami mengundang semua pihak dengan memberikan informasi awal terkait visi misi dan tujuan satuan pendidikan. Ya, ini dalam rangka sosialisasi sebelum penyusunan selanjutnya.
Kemudian yang kedua, musyawarah hasil analisis karakteristik dan potensi daerah dan lingkungan sekolah, seperti yang tergambar di atas tadi. Kemudian yang ketiga, merumuskan dan menetapkan visi misi dan tujuan satuan pendidikan. Kemudian keempat, pengesahan rumusan yang telah dihasilkan. Dan yang kelima, setelah mendapatkan hasil, kita mengsosialisasikan visi misi dan tujuan satuan pendidikan kepada semua stakeholder sekolah. Jadi demikian paparan yang bisa kami sampaikan yang terkait dengan LK sesi ruang kolaborasi. Mungkin kalau ada tambahan dari teman-teman, disilakan. Baik Pak, terima kasih dari kelompok 3 yang tergabung SMA Negeri 3 Sigi, di mana lengkap ya personilnya, Ibu Mujizat di SMA Negeri 3 Sigi. Baik Pak, mungkin ada dari Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya atau memberikan saran atau bagaimana? Saya persilakan. Halo Bapak Ibu sekalian, ada masukan? Halo. Oh, ada Ibu Yulianti. Silakan Ibu Yulianti. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon pada Pak Adri untuk menggulir ke bawah. Ada yang sedikit saya tanyakan terkait visi misi. Ya, terus lagi. Ya, situ Pak. Ya, pada poin 4. Di sini agak mungkin saran Misi. ya atau ya misi saran di penggunaan frase atau kalimat operasionalnya di sini meningkatkan pelatihan khususnya bagi siswa yang berminat pada olahraga dan seni tertentu. Ya, mungkin kalau saran ini saran Pak ya, mohon maaf. Ya, silakan. Bukan pelatihan mungkin. Lebih ada kata yang lebih spesifik, misalnya pembimbingan, ya karena atau pembinaan, ya karena ini orientasinya ke siswa, seperti itu. Ya kemudian yang keenam, mengaktifkan penanaman akhlak. Ya ini kalimatnya agak berisi juga kalau bagi saya pribadi, ya mungkin bisa menumbuhkan ya akhlak bagi segenap warga sekolah ya. Itu saran dari saya mungkin, tapi kalau misalnya sudah seperti itu Pak, ya saya hanya sedikit ini tadi, mohon maaf sebelumnya. Ya itu saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu. Ibu, terima kasih atas masukannya. Saya rasa sangat mendukung, sangat baik. Bagaimana tanggapan dari kelompok 1? Ada mungkin Bapak memberikan tanggapan dari apa yang disampaikan Ibu Yulianti? Ya, silakan Ibu mungkin, Ibu Kepala Sekolah saya. Mikrofonnya Ibu. Oke, terima kasih atas tanggapannya yang sangat baik dari Ibu Yulianti. Ini merupakan perbaikan daripada kalimat itu dengan penggunaan kata yang tepat. Saya kira tidak ada masalah, nanti akan kami tinjau kembali dari segi bahasanya. Insya Allah masukan Ibu akan kami tampung untuk sementara dan akan kami lakukan perbaikan secara baik. Terima kasih Bu. Demikian. Terima kasih Pak Hendra. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih atas jawabannya, atas respon dari pertanyaan, dari saran dan masukan Ibu Yulianti. Mungkin dari teman-teman lain ada tambahan? Halo Bapak Ibu sekalian.
Halo? Oke. Saya tambahkan sedikit Bapak Ibu ya untuk kelompok 1. Saya setuju dengan Ibu Yulianti pada prinsipnya bahwa semuanya sudah terkoordinir dan tersusun dengan baik atas perencanaan yang kelompok 1 lakukan. Sisa penggunaan kata yang tepat, yang kadang kan satu kata itu mengubah makna dari semua satu kalimat. Jadi perlu kita mencari ini. Jadi memang betul bahwa kita tidak boleh menggunakan kata pelatihan, Bapak Ibu sekalian, di situ karena ini ranahnya ke siswa. Artinya bukan terkonsentrasi sepenuhnya untuk pelatihan olahraga untuk pencapaian satu prestasi. Jadi meningkatkan pembinaan khususnya bagi siswa yang berminat pada olahraga dan seni tertentu. Kalau menurut saya, Bapak Ibu sekalian, kalau menurut Bapak, saya cuma melemparkan lagi nih kepada Ibu untuk kelompok 1 dan teman-teman lainnya. Apakah kita menggunakan kata khususnya bagi siswa yang berminat? Apakah kalau di sini kita meningkatkan pembinaan olahraga dan seni di lingkungan sekolah tersebut? Artinya bukan kita memberikan kebebasan ke siswa untuk memilih. Jangan kita menggunakan kata khususnya. Saya meminta saran Bapak Ibu sekalian untuk memaknai kata khususnya di sini. Ya. Yang bisa memberikan masukan. Ya. Silakan, Bu. Baik. Terima kasih Pak Hendra. Saya kira ini masukan yang sangat baik. Memang kalau kita lihat kalimat ini, jadi memang perlu kita revisi kembali bahwa di sini adalah memberikan bimbingan kepada siswa yang berminat pada olahraga dan seni. Jadi itu. Jadi tidak perlu barangkali kata khususnya di sini. Memang benar sekali, Pak. Karena ini kalau khususnya berarti kita hanya memperuntukkan kepada siswa-siswa tertentu. Tapi kalau kita secara umum tidak menyatakan kata khususnya di situ, nah kita memberi ruang kepada yang lainnya. Siapa tahu ada yang lainnya juga berminat, saya kira tidak masalah. Ya, baik. Saya kira ini sangat baik. Terima kasih, Bu. Jadi saya berikan sedikit gambaran karena kebetulan saya orang olahraga, Bu. Jadi ini. Jadi begini. Biasanya kadang anak-anak kita itu, Bu, kadang ada yang hobi, ada yang cuman hobi ini, ada yang hobi, ada cuman minat saja. Minat ini terbagi-bagi lagi, Bu. Ada yang cuman ikut dengan teman-temannya, ada yang memang dari dalam dirinya sendiri, ada yang karena kemarin nonton sepak bola, kebetulan dia lihat sepak bola itu menarik buat anak-anak ini, sehingga tiba-tiba dia tergerak, oh saya mau ikut olahraga sepak bola deh di situ. Nah, tapi berjalan waktu dia pindah lagi keinginannya untuk pindah, saya malas pergi latihan begini. Jadi ini kita tidak pernah tahu, makanya sangat betul tadi bahwa perlu kita merubah kata yang ada di dalam kalimat itu sehingga memberikan arti yang luas untuk pengembangan di misinya. Ini kan merupakan aksi ya, Bu, dari visi yang kembangkan. Ya, ini kan misi. Ini kan aksi dari visinya. Ya, aksi dari visi, Pak. Visi. Ya, selanjutnya di poin ke-6, kita tidak menggunakan mengaktifkan, tapi langsung menggunakan penanaman akhlak bagi segenap warga sekolah. Kalau menggunakan segenap, pembinaan boleh, Pak. Ya, kan juga boleh. Pembinaan akhlak bagi segenap warga sekolah. Kalau kata segenap ini, pembinaan karakter sebenarnya lebih tepat kayaknya, Pak. Ya, kayaknya lebih, tapi kan beda lagi karakter dengan akhlak, Bu. Iya. Ya. Jadi
ini sebagai salah satu uraian, mungkin kita rencananya sudah menyusun visi misi ini Bu ya. Jadi ada yang memberikan masukan, beginilah kondisinya pada saat kita menyusun visi misi sekolah. Ya, ada yang memberikan masukan, oh tidak benar dengan kata ini, tidak benar dengan kata ini. Ya, oke. Jadi kita tinggal tidak ada masalah untuk kelompok 1 tinggal menyesuaikan kata dan ininya. Coba di scroll ke atas Pak, ya, penggunaan katanya untuk memaknai dalam satu kalimat. Coba di scroll ke atas Pak. Saya mau melihat visinya. Visi Pak Adri ya. Ya, oke. Visi, unggul dalam prestasi, berkarakter, berwawasan lingkungan yang berpijak pada iptek dan imsak. Unggul dalam prestasi. Jadi, kalau kita melihat dari sisi misi, yang pertama melaksanakan proses pembelajaran dan bimbingan yang aktif, efektif, dan efisien. Jadi, itu bagian dari prestasi. Iya, prestasi. Meningkatkan bimbingan tes olimpiade sains, fisika, biologi, kimia, matematika, ekonomi, astronomi, TIK, dan geografi. Ya. Jadi bagian dari prestasi. Meningkatkan bimbingan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Bagian dari prestasi. Mana ini Pak? Prestasi dan berwawasan lingkungan ya. Iya. Mampu berbahasa, bukan hanya berbahasa Indonesia, tapi berbahasa budaya lainnya. Coba Bapak turun lagi ke poin keempat. Meningkatkan bimbingan. Bimbingan bagi siswa yang berminat. Meningkatkan bimbingan. Hapus kata saja Pak, meningkatkan itu. Jadi di sini mungkin Bu. Enggak usah Bu, enggak usah. Meningkatkan pembinaan olahraga dan seni untuk siswa. Olahraga dan seni saja. Ya. Meningkatkan pembinaan. Pembinaan langsung dirubah saja Pak. Iya, oke, langsung dirubah Pak. Kata khusus ganti. Iya. Jadi ganti Pak. Ya, jadi sudah mencakup ini prestasi juga, Bapak Ibu ya. Iya. Kalau dia berprestasi di olahraga, anak-anak ini berprestasi di pembinaan, olahraga dan seni. Ya, dihapus kata khusus bagi siswa yang berminat pada. Dihapus Pak. Nah, apa langsung diperbaiki Pak Dri? Iya. Oke, tidak ada masalah Bu, aman. Iya. Apa? Kira untuk kemaslahatan artinya, ini. Kita belajar bersama Bu. Artinya ada bahan untuk bisa memunculkan ide-ide misalnya ide-ide kreatif kita. Ya. Selanjutnya tertentu dihapus Pak Adri. Iya. Tertentu dihapus Pak Adri ya, meningkatkan pembinaan olahraga dan seni. Oke. Yang selanjutnya meningkatkan supervisi dan evaluasi terhadap kinerja guru dan tata usaha. Saya rasa ini penting. Saya rasa ini penting ya, Bapak Ibu ya. Ya. Mengaktifkan penanaman akhlak bagi segenap warga Kata sekolah. mengaktifkan dihapus saja. Ya, mengaktifkan ya Bu ya. Ya. Nah, jadi pembinaan atau penanaman akhlak bagi lebih cocok pembinaan Pak. Pembinaan ya, pembinaan akhlak. Tanam bagaimana itu Pak? Iya, oke, siap. Pembinaan. Oke. Oke, baik. Siapa sajakah yang perlu dilibatkan dalam penyusunan visi dan misi dan satuan pendidikan? Oke, kepala sekolah, pengawas pembina, guru-guru, tata usaha, orang tua, perwakilan murid, tokoh masyarakat, mitra kerja sekolah. Nah, ini yang sangat penting menurut saya Bu, yang banyak orang sekarang tidak memikirkan terkait dengan mitra kerja sekolah ini. Ya. Jadi kesannya bahwa sekarang ini Bu, ternyata saya banyak koordinasi dengan sponsor-sponsorship yang ada di yang ada di wilayah Kota Palu. Ternyata untuk mitra kerja sekolah ini ternyata kita bisa gunakan untuk sponsor-sponsorship itu. Misalnya, kita punya tadi sarana prasarana olahraga di sekolah, itu butuh pengecatan misalnya. Nah, kita bisa memanfaatkan misalnya dari ada Mayora, mereka
dengan catatan misalnya di lapangan basket, di ring basket itu, papan ring basket itu mereka tampilkan logo perusahaan mereka. Misalnya dia tampilkan di situ Mayora. Ya. Jadi ada gambar-gambar menarik yang anak-anak bisa gunakan. Jadi itu bentuk dukungan mereka untuk ini. Yang penting tidak menyalahi aturan-aturan yang ada di sekolah. Sempat saya cerita kemarin sama mereka. Ya. Saya juga sangat merasakan itu, Pak. Belum. Betul, Bu. Belum itu ada bantuan-bantuan beasiswa untuk anak-anak sekolah. Kayak jarum, Pak, ya. Ya, betul, Pak. Sempurna. Kayak, tapi kan untuk logo-logo rokok tidak ada bisa tampilkan. Dari sekolah itu, Pak. Tapi kalau makanan itu kan bisa kita munculkan sebagai bentuk dukungan. Keterlibatan mereka di dalam membina generasi bangsa untuk kedepannya. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, saya rasa untuk kelompok 1 sangat baik. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya kita ke kelompok 2. Bagaimana kelompok 2? Dari SMA 1 Biau. Oke, siap Pak. Oke, silakan Bu Dayatu Salihah dari Buol. Izin berbagi layar. Oke, silakan Bu. Bagaimana? Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sangat jelas sekali Bu. Sangat jelas. Oke, itu mungkin dikasih besar sedikit. Oke, baik. Kami dari SMA Negeri 1 Biau, ini personil lengkap juga, dan 6 orang, akan mempresentasikan hasil ruang kolaborasi tentang analisis karakteristik satuan pendidikan yang ada di SMA Negeri 1 Biau. Untuk pertanyaan yang pertama, potensi bentang alam yang dominan di sekitar sekolah. Jadi SMA Negeri 1 Biau ini terletak di ibu kota Kabupaten Buol dengan kondisi di sekitar pesisir pantai dan lingkungan yang masih asri. Secara geografis, Kabupaten Buol berada di ujung Provinsi Sulawesi Tengah yang berbatasan dengan Provinsi Gorontalo. Sehingga ini sangat mempengaruhi dari segi budaya dan sebagainya. Jadi mungkin kami di Kabupaten Buol ini lebih dipengaruhi oleh budaya yang ada di Provinsi Gorontalo. Kemudian karakteristik masyarakat di sekitar sekolah, jadi terdiri dari beraneka suku dan agama, kemudian beraneka ragam profesi dengan didominasi oleh pedagang dan pegawai. Jadi di sekitar lingkungan sekolah ini banyak pedagang. Kemudian tingkat pendidikan masyarakat sekitar juga cukup baik, dan umumnya memiliki gawai serta mampu mengoperasikan dengan baik. Itu karakteristik masyarakat di sekitar sekolah. Selanjutnya untuk kekhasan atau tradisi yang cukup kuat di sekolah atau daerah, yang pertama adalah tradisi Mapalus atau gotong royong yang masih berakar dengan kuat, kemudian peduli dengan sesama, dan pekerja keras. Untuk peta profil guru, siswa, dan orang tua di sekolah, ini tadi kami mengambil data dari Dapodik, update terbaru, jadi berdasarkan tingkat pendidikan, berdasarkan status kepegawaian, dan berdasarkan untuk guru kepemilikan sertifikat pendidik. Jadi total di SMA Negeri 1 Biau ini ada 46 guru. Kemudian untuk profil siswa berdasarkan jenis kelamin ini kami sajikan, dan untuk profil orang tua dari Dapodik kami ambil datanya berdasarkan pekerjaan. Jadi ada ASN, TNI Polri, ada wira swasta, wira usaha, nelayan, petani, dan lainnya. Lainnya termasuk untuk yang tidak bekerja maupun yang sudah meninggal. Kami masukkan di sini. Selanjutnya kemitraan atau kerjasama sekolah dengan pihak lain. Jadi ada puskesmas dalam
pembinaan dan pembentukan Posyandu Remaja, kemudian dengan BKKBN dalam pembinaan ekstrakurikuler PIKR, dengan kuartir cabang Kabupaten Buol untuk pembinaan ekstrakurikuler pramuka, kemudian untuk dengan kepolisian dalam berbagai kegiatan sosialisasi dan pengamanan. Selanjutnya, kami juga bekerja sama dengan organisasi profesi guru dalam pengembangan kompetensi guru. Nah, kemudian yang terakhir, dengan organisasi perangkat daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten untuk yang terkait dengan program sekolah. Selanjutnya, dari hasil analisis karakteristik tadi itu, kami merumuskan visi sekolah. Jadi ini mungkin nanti draft ya, Bapak Ibu. Tadi dalam waktu singkat, nanti mungkin pasti tentu akan diperbaiki lebih lanjut lagi karena tentu akan bekerja sama dengan teman-teman. Oke, jadi visi sekolahnya yang itu adalah berprestasi unggul dan menguasai iptek dengan berlandaskan imtak serta peduli lingkungan. Misi yang menjabarkan dari visi tersebut diantaranya adalah yang pertama, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif dan menyenangkan, serta melaksanakan penilaian secara komprehensif, berkelanjutan, jujur, dan transparan. Yang kedua, meningkatkan kualitas pembelajaran dan ekstrakurikuler dalam rangka menguasai iptek dan membekali siswa dengan life skill. Yang ketiga, meningkatkan semangat keunggulan pada seluruh warga sekolah dalam belajar, bekerja, dan berkarya. 4. Meningkatkan disiplin belajar dan disiplin kerja. 5. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan dalam berperilaku dan berpenampilan sesuai tata tertib sekolah. 6. Menciptakan lingkungan sekolah yang berbudaya, aman, tertib, dan berciri masyarakat belajar. Dan yang ketujuh, melaksanakan ibadah dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama sehari-hari. Itu untuk visi. Ini panas sekali. Selanjutnya dari visi sekolah dijabarkan lagi ke dalam tujuan sekolah. Jadi tujuan sekolah dalam jangka pendek ini yang pertama adalah 90% guru mampu mengembangkan dan melaksanakan kurikulum SMA Negeri 1 Biau yang berbasis kompetensi. Jadi nanti mungkin ada 2 jenis kurikulum yang akan kita terapkan. Yang kedua, 80% siswa mampu menguasai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Ketiga, jumlah